Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membangun ibadah minggu. Biarpun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, biarlah kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus selalu hadir dan memimpin ibadah pada minggu hari ini. Ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Stevi Romere dari GKJW Perak. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat bait 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini dan bersama-sama menyiapkan hati, mengaku yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, ibadah kita pada saat ini diterangi dengan tema masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Ini adalah tema liturgis di masa-masa perayaan bulan kesaksian dan pelayanan. Nats pembimbing saya mengambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 8 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah tema ibadah kita pada saat ini, dan mari kita respon tema ibadah ini dengan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kita nyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersama bersekutu dengan Tuhan dan sama kita. Kita pun diberi kesempatan untuk juga mengaku setiap dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada saat ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Terlebih kesempatan di mana Tuhan beri kami waktu untuk kami datang bersekutu, memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah di pagi ini. Sungguh menjadi berkat bagi kami untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami melalui ibadah yang Tuhan bangun bagi kami. Karena itu ya Bapa, menyadari akan kelemahan keterbatasan kami sebagai manusia, oleh karena begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam hidup kami, kami memohon Tuhan berkenan mengampuni setiap kami dari segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seraya kami bersama-sama mohon Tuhan berkenan melayakkan kami untuk kami bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan sama kami di dalam ibadah kami saat ini. Biarlah melalui kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau menyucikan, menguduskan hati kami, sehingga kami benar-benar layak untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah kami ini. Terlebih juga melalui kuasa darah-Mu yang kudus, Engkau menyucikan, mentahirkan kami sehingga kami layak untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, terlebih kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup kami, atas diri kami, dan terlebih biarlah melalui pengampunan dari Tuhan, kami terus dimampukan untuk masuk di dalam persekutuan yang kudus dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah memandang seberapapun besar dosa dan kesalahan, tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa umat-Nya yang dengan sungguh-sungguh telah benar-benar mengaku dosa di hadapan-Nya. Karena itu mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang jemaat semuanya untuk berkenan bangkit berdiri. Berita anugerah tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang berbahagia tentu kita yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita dan penuh ungkapan syukur, kita sambut berita anugerah ini dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 387, baitnya yang pertama dan ketiga, Ku heran Allah mau memberi. Dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita menghadap pada Tuhan, minta tuntunan supaya hati kita dibersihkan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami anak-anak-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Kau telah memberkati kami sampai di tempat ini, memulai ibadah pada pagi ini dengan selamat. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong Tuhan, bersihkan hati kami, supaya kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini, tanggal 30 ini, bacaan kita ada pada Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai dengan 17, yang demikian bunyinya. Judul perikopnya yaitu percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata demikian, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Aku berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu di mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kami tidak menerima kesaksian, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 dan 17. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan dan ikut membacanya, apalagi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom bagi kita semuanya. Bagaimana kabar panjenengan Bapak Ibu? Saya berharap panjenengan dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Saya Pendeta Stevi Christian Rumere yang saat ini melayani di Jemaat Tanjung Perak. Dan pada minggu ini bertepatan dengan tukar pelayanan yang dijadwalkan oleh Majelis Daerah Surabaya Timur II, saya melayani panjenengan di Jemaat Trosobo. Bersyukur dan senang rasanya berjumpa dengan panjenengan meskipun hanya bisa menyapa panjenengan via media sosial atau via online ini. Tetapi saya berharap ini tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita bersama serta ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan hidup adalah sebuah perjuangan. Nah, demikian salah satu makna dari penghayatan seseorang tentang arti hidup yang dijalani. Nah, saya mengatakan hidup adalah sebuah perjalanan dan itu adalah salah satu makna dari arti kehidupan. Dikatakan sebagai salah satu karena berbicara tentang makna hidup, sejatinya kita akan menemukan banyak penghayatan yang berbeda-beda satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi berbicara tentang makna hidup itu ternyata bermacam-macam. Tetapi saya mengutip, hidup adalah sebuah perjuangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya menghayati bahwa hidup adalah sebuah perjuangan sungguh sangat menarik. Kalau kita mendengar cerita bahkan penuturan dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang menghayati bahwa hidup itu adalah perjuangan. Nah, kalau boleh saya cerita Bapak Ibu, suatu kali saya pernah mengunjungi warga jemaat yang sudah lama mengalami sakit. Usianya itu relatif muda. Walaupun sekarang beliaunya tidak bisa lagi beraktivitas seperti orang-orang seusianya. Tetapi yang menarik, ada satu penghayatan yang dalam yang dihayati oleh orang muda yang sakit ini. Dia pernah mengungkapkan kepada saya dalam sebuah perjumpaan. Dia mengatakan demikian. Nggih, pripun malih, Pak? Keadaannya memang begini. Ya, sudah berusaha kemana-mana, tapi masih belum ada perkembangan. Ya, yang bisa saya lakukan, yang bisa kami lakukan hanya berdoa dan tetap berusaha untuk sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan tadi, nggih pripun, keadaannya memang seperti ini. Yang bisa dilakukan hanya berdoa dan tetap berusaha untuk sembuh. Kata tetap berusaha untuk sembuh. Ini menjadi kalimat yang saya garis bawahi. Ternyata orang muda yang sakit sudah lama ini dan sudah berusaha untuk mencari kesembuhan, belum dikaruniai kesembuhan, tetapi dalam hatinya, dalam dirinya memiliki semangat, memiliki keinginan untuk tetap
berharap ada kesembuhan. Dia berjuang, dia tetap memiliki pengharapan bahwa kesembuhan itu akan ada, kesembuhan itu akan diterimanya. Karena itu, walaupun dia sudah berusaha, tetapi dia tidak putus asa untuk terus berusaha meskipun sampai pada hari saya berjumpa dengan dia, keadaannya masih sama, belum ada perubahan. Tetapi pada saat itu dia mengatakan tetap berusaha untuk sembuh. Dia yang sakit berjuang untuk mendapat kesembuhan. Nah, ada lagi Bapak Ibu warga jemaat, seorang wirausaha. Terlihat bahwa usahanya lancar sekalipun ini di masa-masa pandemi. Keluarganya juga kelihatan baik, artinya tidak ada konflik, bahkan juga terlihat sehat-sehat semuanya. Tampak sangat-sangat harmonis. Bahkan yang menarik dalam setiap perjumpaan dan perbincangan ringan kami, tidak pernah sekalipun warga jemaat ini mengucapkan atau berkeluh kesah tentang kehidupannya. Dalam hati saya, saya berpikir orang ini kayaknya nggak pernah ada masalah ya. Tetapi sering kali kemudian kami berbincang. Dia pernah mengatakan demikian, Pak Pendeta, semua ini tidak datang tiba-tiba loh Pak. Ini buah kerja keras kami. Ini buah dari perjuangan kami sekeluarga. Kami bisa bertahan di tengah-tengah pandemi. Keluarga kami baik-baik saja, keluarga kami sehat-sehat saja, itu juga buah dari kerja keras kami. Jadi ini tidak datang tiba-tiba. Karena itu, walaupun kelihatannya ini baik-baik saja, tetapi kami pun masih harus berjuang. Untuk mendapatkannya kami berjuang, bahkan sampai saat ini ketika kami dilihat orang itu kelihatan baik, kelihatan harmonis, bahkan usaha kami kelihatan lancar, itu pun kami harus memperjuangkan dengan keras. Kami harus menata waktu, menata kehidupan dengan bijak, supaya semua dapat kami lakukan bersama-sama. Sampai di sini Bapak Ibu, saya yang mendengar apa yang disampaikan oleh salah seorang warga ini, kemudian menyimpulkan, ternyata bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu seseorang berjuang. Bahkan ketika mereka memiliki sesuatu dalam kehidupannya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sudah sejahtera, yang harmonis keluarganya, juga harus tetap berjuang untuk mempertahankannya. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa hidup adalah sebuah perjuangan, saya rasa itu mengena dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan hari ini menurut tema dari Gereja Kristen Jawetan adalah berani berjuang hidup dalam kasih karunia di tengah penderitaan. Merenungi tema ini saya tiba pada pemahaman bahwa perenungan tema ini memanggil umat untuk merefleksikan kehidupan imannya masing-masing tentang perjuangan hidup di dalam kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Alkitab memberi banyak kesaksian bahwa hidup dalam kasih karunia adalah kehidupan baru bagi orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kasih karunia itu adalah hidup dalam kasih karunia itu adalah kehidupan baru bagi orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Nah, secara cuma-cuma itu dilakukan kenapa? Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini.
Kitab Yohanes 3 ayat 16 dalam berita anugerah tadi dikatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena itu, kenapa Tuhan mau menganugerahkan keselamatan bagi manusia, mau memberikan cuma-cuma kasih karunia-Nya, yaitu anaknya yang tunggal itu karena kasihnya kepada dunia ini. Dan disitulah Ibu Bapak bahwa hidup dalam kasih karunia itu adalah sebenarnya kehidupan baru yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, anugerah keselamatan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan baru itu seperti apa sebenarnya gambarannya? Nah, mari kita memperhatikan dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ kita akan menemukan bagaimana kehidupan baru bagi manusia-manusia, bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya akan mengutip beberapa ayat saja. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya baca demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, sampai di situ, Bapak Ibu, gambaran kehidupan baru. Bagaimana suasana kehidupan baru itu dibangun atas dasar belas kasihan. Dalam kehidupan baru itu ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada pengampunan, dan seterusnya. Nah, karena itu ketika berbicara hidup dalam kasih karunia Tuhan Allah, sebenarnya orang-orang ini dibangun hidup dalam belas kasihan. Dalam kehidupannya senantiasa diliputi dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran dan pengampunan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan inilah yang perlu untuk diperjuangkan agar jaminan keselamatan tetap tinggal dalam kehidupan umat. Walaupun kita menyadari untuk memperjuangkan hal itu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Seringkali godaan yang berupa kesusahan, penderitaan, bahkan kesenangan juga dapat mematahkan semangat perjuangan kita untuk mempertahankan hidup dalam kasih karunia Allah. Godaan itu seringkali digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam anak domba. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kesusahan, kegagalan, dan penderitaan membuat orang tidak lagi mau berdoa. Orang tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan karena merasa bahwa ketika kesusahan ada, kegagalan menimpa kehidupannya, bahkan penderitaan, orang berpikir bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Bahkan juga ada orang yang sudah tidak lagi berpikir bahwa doa dan ibadah adalah kebutuhannya. Karena mereka berpikir bahwa kita ini adalah umat yang sudah menerima jaminan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah, baik kesusahan ataupun juga dalam kesenangan kita seringkali itu juga bisa mematahkan semangat kita. Dan di sisi lain juga ketika kita mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita lagi. Atau bahkan ketika kita sudah mengalami kesejahteraan, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Kita sibuk dengan sukacita kita, kita sibuk dengan kebahagiaan kita.
Nah, karena itu hidup untuk berjuang dalam hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu tentu ada banyak cobaan, ada banyak godaan yang merintanginya. Nah, karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam perenungan kita diajak dan diingatkan kembali bahwa hidup dalam kasih karunia Tuhan harus terus diperjuangkan. Walau kita pun harus menyadari bahwa hasilnya itu adalah Tuhan Allah sendiri yang menentukan. Walau kita pun juga harus bersyukur dan berharap bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan itu akan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan kepada kita. Meskipun kita tidak tahu apa hasil dari perjuangan kita, tetapi kita boleh berharap dan kita patut bersyukur bahwasanya Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, siapapun yang percaya kepadanya akan mendapatkan sesuatu, yaitu beroleh hidup yang kekal. Menilik bacaan kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Nikodemus berjuang untuk memperoleh bagian dalam kehidupan baru yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ia mau berjuang malam hari keluar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Meskipun dia tahu resiko apa yang akan diterimanya jika kolega-koleganya, jika teman-temannya, para pemimpin orang-orang Yahudi itu mengetahui apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Karena Nikodemus ini adalah salah satu pemimpin, salah satu anggota pemimpin agama orang Yahudi. Dia berani mengambil resiko untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pada waktu itu sangat dibenci oleh kaum Farisi atau oleh orang-orang Yahudi. Tetapi demi mendapat bagian dalam kehidupan kekal yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, Nikodemus mau berjuang. Nikodemus mau mengambil resiko itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada hasil yang indah yang didapatkan tanpa perjuangan. Mungkin dunia mengatakan seperti itu. Bagaimana mungkin orang akan berhasil dan berkata Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya kalau ia tidak mau bekerja? Ia tidak mau berusaha dan tidak mau memperjuangkan dengan keras apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam kehidupannya. Memang ketika kita melihat di media-media online itu ada meme yang menarik begitu. Orang bikin status, ya tidur-tiduran begitu, kemudian Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian dibangunkan, bangun, sampean ngimpi paling. Orang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu, orang tidak bisa berhasil dalam kehidupannya kalau dia tidak mau berjuang. Kalau dia tidak mau berusaha di dalam kehidupannya. Dan jangan berharap Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah kalau kita hanya berdiam diri saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita. Yang sakit, mari terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Yang sehat, mari kita pun juga berjuang untuk tetap sehat dalam kehidupan kita. Yang berkekurangan pun juga demikian. Mari tetap berjuang untuk mendapatkan sesuatu supaya kita berkecukupan. Bahkan yang berkecukupan pun tetap berjuang supaya kesejahteraan tetap ada dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghayati pesan firman Tuhan ini untuk menguatkan kita. Bahwa dalam setiap kehidupan kita, setiap harapan-harapan kita, mari kita terus perjuangkan. Demikian pun warga jemaat Trosobo, ada harapan-harapan yang perlu diperjuangkan. Mari kita terus bersemangat dalam harapan kita. Mari kita terus bersemangat dalam perjuangan kita untuk menggapai apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi harapan kita. Sebagaimana Yesus Kristus
yang juga sudah berjuang sampai berdarah-darah, bahkan sampai tetes darah terakhirnya. Tuhan Yesus berjuang untuk keselamatan kita. Karena itu baiklah kita pun juga berjuang di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap perjuangan kita. Amin. Saat teduh bagi jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur pada Tuhan, yaitu melalui menghimpun persembahan. Namun sebelum kita menghimpun persembahan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dari, masuklah ke pelantarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, kegemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita mengumpulkan persembahan ini, marilah kita iringi dengan memuji PKJ 147 bait 1 sampai 3. Di sini aku bawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga sampai saat ini sungguh kami merasakan Tuhan menyertai ibadah kami. Perkenankan di pagi ini Tuhan, dalam sukacita ibadah ini, kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang dialami. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Karuniai mereka hikmat Tuhan. Karuniai mereka roh takut akan Tuhan. Terlebih karuniai para pemimpin-pemimpin kami dengan kebijaksanaan. Agar mereka mampu memimpin kami dengan adil. Sehingga kehidupan masyarakat benar-benar dapat merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini, pergumulan akan pandemi COVID-19 yang terus membersamai kami Tuhan. Kami memohon Engkau pun campur tangan, memberikan kami semuanya kesatuan hati untuk keluar dari dampak pandemi yang terus menyertai kami, yang terus membersamai dalam kehidupan kami ini. Karuniai kami hikmat dan kemampuan untuk kami juga ambil bagian memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih, kami bersyukur atas harapan baru dan proses vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Biarlah itu menjadi harapan baru bagi kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, tanpa khawatir atas pergumulan, atas bahaya pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, Bapak. Siapapun mereka, berkati mereka. Karuniai hikmat, terlebih jaga sertai di dalam setiap tugas tanggung jawabnya mereka masing-masing. Untuk selanjutnya ya Tuhan, kami pun menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini menderita, yang saat ini mengalami kesusahan karena bencana alam. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan berkati mereka. Hibur dan karuniai kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Agar saudara kami ini memperoleh penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Kami menyerahkan juga lingkungan sekitar kami dimanapun kami tinggal Tuhan. Berkati lingkungan sekitar kami, terlebih mampukan kami menjadi terang kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan sekitar kami, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan gereja kami Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Rosobo, dalam kerinduan kami untuk memiliki rumah ibadah, untuk memiliki gedung gereja. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berkarya, menyediakan bagi kami lahan untuk kami jadikan sebagai tempat ibadah kami. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa ada banyak kebutuhan kami yang kami harus upayakan untuk terselesaikannya pembangunan rumah ibadah ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami pun tetap percaya bahwa Engkau terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Karena itu ajar kami untuk tetap setia di dalam perjuangan kami untuk mewujudkan harapan kami bersama ini. Berkati para majelis jemaat, berkati warga jemaat, berkati jemaat Rosobo ini dengan kesatuan hati untuk menyelesaikan setiap harapan-harapan dari jemaat Tuhan ini. Kami percaya Engkau yang telah menentukan jemaat ini, Engkau pun yang akan memampukan dan memberkati perjalanan kehidupan jemaat Tuhan ini. Berdoa untuk pendeta jemaat, Pendeta Yudi Eristiono beserta dengan keluarga. Biarlah hamba Tuhan ini tetap dimampukan untuk melayani dengan sungguh-sungguh di jemaat Tuhan ini. Menggembalakan jemaat Tuhan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan keluarga pendeta Yudi Eristiono. Menyerahkan badan-badan pembantu pelayanan yang ada di jemaat Tuhan ini, terlebih yang terlibat di dalam tim gugus tugas, demikian pun juga teman-teman multimedia,
organis, song leader, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di jemaat Tuhan ini. Berkati kami di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap pelayanan kami, agar kami terus dapat melayani Tuhan melalui setiap talenta dan potensi yang kami miliki masing-masing. Kami serahkan ya Bapa kehidupan jemaat Trosobo ini ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan pun yang akan menolong dan memimpin di dalam setiap pergumulan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun menyerahkan warga jemaat Trosobo di dalam kehidupannya masing-masing, di dalam setiap pergumulannya. Yang sakit Tuhan karuniakan kesembuhan, kekuatan baru dalam kehidupan. Yang pada saat ini merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, dan merindukan apapun yang menjadi harapan-harapannya. Mari Tuhan berkati. Tuhan sempurnakan apa yang menjadi harapan saudara-saudari kami ini. Biar di dalam Kristus Yesus semuanya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Dan biarlah semua ini boleh terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Menyerahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan sendiri berkarya, memberkati, menghibur di dalam keringkihan tubuhnya, di dalam kelemahan tubuh karena usia yang sudah lanjut ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus menguatkan dan menghibur di dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Ada banyak doa-doa yang belum terucap dalam mulut kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau pun sudah menyediakannya bagi kami semua. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, untuk kami melanjutkan ibadah kami dalam kesaksian hidup kami masing-masing. Kami memohon Tuhan berkenan menuntun, mampukan dan menguatkan kami menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Doa kami ini Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita undur dari ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk berkenan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini dengan penuh sukacita dalam pengutusan Tuhan. Kembali bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ingatlah
bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit senantiasa berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan Allah berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita menyanyi NKB 201, bait yang pertama dan kedua, Di Jalan Hidupku. Jemaat kasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa di surga, yang telah dianugerahkan pada kita di dalam diri Tuhan Yesus Sang Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati jemaat semuanya dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersama mari kita menyanyi Kidung Jemaat 474, Kepadamu Puji-pujian.
Demikian ibadah pada minggu hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kiranya damai sejahtera selalu melimpahi seluruh warga GKJW Jemaat Trosobo dan kita tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.